Rahasia yang tak pernah mereka akui ada sebuah rahasia yang dijaga wanita seperti harta paling berharga mereka. Sebuah rahasia yang begitu intim, begitu mendalam, sehingga bahkan teman-teman terdekat mereka pun tidak sepenuhnya mempercayai mereka. Ini tentang apa yang benar-benar menggerakkan mereka, apa yang menyalakan api yang jauh melampaui teknik fisik apapun yang pernah Anda pelajari. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, saya akan mengungkapkannya kepada Anda. Saya Dr. Ana, dan selama bertahun-tahun saya telah menjadi saksi bisu atas pengakuan paling intim dari ribuan wanita. Saya telah mendengarkan bisikan mereka di ruang kerja saya yang privat. Saya telah melihat mereka tersipu saat mereka mengakui kebenaran yang belum pernah mereka ucapkan dengan lantang. Dan apa yang akan Anda temukan akan selamanya mengubah cara Anda memahami hasrat wanita. Sebelum saya mengungkapkan apa yang tidak pernah dikatakan wanita dengan lantang, pastikan untuk berlangganan Hidden Language dan tekan lonceng notifikasi. Setiap minggu kami berbagi rahasia psikologis yang mengubah hubungan nyata. Ribuan pria sudah melihat apa yang dulunya tak terlihat. Izinkan saya bercerita tentang Maria, seorang eksekutif berusia 35 tahun yang datang ke kantor saya dengan pengakuan yang mengganggu. Dia telah menjalin hubungan selama 2 tahun dengan seorang pria yang, menurutnya, secara fisik sempurna. Pria itu tahu persis apa yang harus dilakukan dengan tangannya. Dia tahu setiap inci tubuhnya. Secara teknis, dia tanpa celah. Namun, ada sesuatu yang sangat salah. Setiap pertemuan intim membuatnya merasa hampa, tidak puas, seolah-olah dia hanya menjadi penonton dari pengalamannya sendiri. Apa yang hilang? Unsur penting apa yang hilang dari persamaan yang tampaknya sempurna itu? Jawabannya akan mengganggu Anda sama seperti mengganggu saya ketika pertama kali mendengarnya. Itu bukanlah teknik yang dibutuhkan Maria. Itu bukanlah posisi baru atau trik yang dia pelajari secara online. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, secara paradoks lebih sederhana. Anda lihat, otak wanita menyimpan kebenaran yang telah diabaikan sepenuhnya oleh industri hiburan dewasa, buku-buku pengembangan diri, dan bahkan banyak terapis. Ilmu saraf modern telah membuktikan sesuatu yang revolusioner. Organ seks wanita yang paling kuat bukanlah di tempat yang Anda pikirkan. Itu bukan tubuhnya. Itu adalah pikirannya. Dan pikiran itu memiliki kode-kode khusus, kata-kata yang berfungsi seperti kunci utama, membuka pintu yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Ketika seorang wanita mendengar kata-kata tertentu pada waktu yang tepat, diucapkan dengan niat yang benar, sesuatu yang luar biasa terjadi di otaknya. Sebuah kaskade neurologis dipicu, melibatkan dopamin, oksitosin, dan norepinefrin. Ini benar-benar ledakan kimia yang tidak dapat ditiru oleh teknik fisik apapun. Tetapi inilah masalahnya. Kebanyakan pria sama sekali buta terhadap fenomena ini. Mereka fokus pada tubuh padahal seharusnya mereka merayu pikiran. Mereka khawatir tentang bagaimana, padahal seharusnya mereka menguasai apa. Untuk memahami kekuatan kata-kata ini, Anda perlu memahami sesuatu yang mendasar tentang psikologi wanita. Wanita tidak hanya tertarik pada rangsangan fisik. Mereka terangsang oleh narasi, oleh emosi, oleh perasaan benar-benar dilihat, dipahami, dan diinginkan apa adanya. Jika ini sesuai dengan Anda, tinggalkan, ya, tersembunyi di kolom komentar. Sekarang, izinkan saya berbagi dengan Anda 5 kata paling ampuh yang dapat Anda ucapkan untuk membangkitkan hasrat terdalam seorang wanita. Setiap frasa ini mengaktifkan sirkuit saraf spesifik yang telah dibentuk oleh jutaan tahun evolusi. Frasa 1, aku memikirkanmu saat kau tidak di sini. Frasa pertama mungkin yang paling tidak intuitif dari semuanya. Aku memikirkanmu saat kau tidak di sini. 6 kata sederhana ini memiliki kekuatan untuk sepenuhnya mengubah bagaimana seorang wanita memandang dirinya sendiri di alam pikiranmu. Izinkan saya menjelaskan sains di baliknya. Ketika seorang wanita mendengar bahwa Anda menempati ruang mental, bahkan saat dia tidak ada, itu mengaktifkan apa yang oleh para ahli saraf disebut sistem penghargaan antisipasi. Ini adalah sistem yang sama yang aktif ketika kita mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan. Dopamin mulai mengalir, menciptakan rasa harapan dan keinginan yang benar-benar adiktif. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di sini. Kata-kata ini mengkomunikasikan bahwa dia memiliki tempat permanen di alam batinmu. Dia bukan hanya sesuatu yang fisik yang Anda inginkan saat dia hadir. Dia adalah seseorang yang menghuni pikiranmu,
ruang pribadimu yang paling dalam. Bagi seorang wanita, ini jauh lebih menarik daripada apapun tentang penampilan fisiknya. Saya ingat Laura, salah satu pasien saya, bercerita tentang momen tepat ketika dia jatuh cinta pada suaminya sekarang. Bukan saat dia memberinya bunga atau saat mereka berciuman pertama kali, melainkan saat dia dengan santai mengatakan hal ini padanya. Kemarin, saat mengemudi ke tempat kerja, aku menyadari aku tersenyum karena aku memikirkan sesuatu yang konyol yang kau katakan. Laura mengaku padaku bahwa hal-hal itu, kata-kata itu lebih menyentuh hatinya daripada pernyataan cinta yang bertele-tele. Mengapa? Karena kata-kata itu menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak hanya menikmati kebersamaannya saat mereka bersama, tetapi juga bahwa dia telah menjadi bagian dari lanskap mental batinnya. Dia telah melampaui batas dari pengalaman eksternal menjadi kehadiran internal. Frasa kedua yang akan mengubah hubungan Anda dengan wanita manapun adalah, "Aku suka cara kerja pikiranmu." Pernyataan ini sangat ampuh karena menyentuh salah satu ketakutan terdalam dan salah satu keinginan paling kuat dari jiwa perempuan. Wanita telah dikondisikan selama berabad-abad untuk percaya bahwa nilai utama mereka terletak pada penampilan fisik mereka. Mereka hidup dalam masyarakat yang terus-menerus mereduksi mereka menjadi objek kontemplasi. Itulah mengapa, ketika seorang pria secara khusus mengenali dan menghargai kecerdasannya, cara dia memproses dunia, cara berpikirnya yang unik, sesuatu terbuka di dalam dirinya. Frasa ini mengaktifkan apa yang kita sebut sirkuit validasi intelektual. Ini adalah area otak yang menyala ketika kita merasa pikiran dan perspektif kita dihargai. Bagi wanita yang sering merasa pendapat mereka diremehkan atau diabaikan, mendengar hal ini dari pria yang mereka dambakan seperti minum air setelah berhari-hari di padang pasir. Tetapi ada teknik khusus untuk memaksimalkan dampak kata-kata ini. Jangan mengatakannya secara umum. Jadilah spesifik. Alih-alih, "Aku suka cara berpikirmu," katakan, "Aku terpesona oleh bagaimana kamu menghubungkan dua konsep yang tampaknya tidak berhubungan itu." Alih-alih pujian yang samar, berikan contoh konkret tentang sesuatu yang dia katakan atau pikirkan yang benar-benar membuatmu terkesan. Frasa ketiga mungkin yang paling rentan dari semuanya, tetapi juga yang paling ampuh. "Hanya kamu yang membuatku merasa seperti ini." Kata-kata ini menyentuh inti terdalam dari keinginan wanita. Eksklusivitas emosional. Izinkan saya menjelaskan sesuatu yang penting tentang psikologi wanita. Wanita tidak terlalu bersaing untuk menjadi yang tercantik atau yang paling menarik secara seksual. Mereka bersaing untuk menjadi yang paling istimewa. Mereka ingin menjadi tak tergantikan dalam dunia emosionalmu. Mereka ingin tahu bahwa apa yang mereka rasakan untukmu adalah unik, bahwa hubungan yang kalian bagi tidak mungkin ditiru dengan orang lain. Saat Anda mengucapkan kata-kata ini, Anda mengkomunikasikan bahwa dia menempati tempat unik di peta emosional Anda. Dia bukan sekadar salah satu dari serangkaian pengalaman serupa. Dia adalah pengalaman itu sendiri, wanita yang membangkitkan emosi dalam diri Anda yang bahkan tidak Anda ketahui keberadaannya. Frasa ini mengaktifkan apa yang oleh psikolog evolusioner disebut naluri pemilihan pasangan. Selama ribuan tahun, wanita telah berevolusi untuk menghargai pria yang secara sadar memilih mereka di atas semua pilihan lain yang tersedia. Ini adalah konfirmasi mendalam tentang nilai unik mereka. Tetapi inilah elemen pentingnya. Kata-kata ini harus benar. Seorang wanita dapat mendeteksi kepalsuan dalam pernyataan ini dengan akurasi yang hampir supranatural. Intuisinya sangat peka untuk mengidentifikasi kapan seseorang sedang memanipulasi dan kapan mereka benar-benar rentan. Jika Anda merasa pesan ini datang tepat saat Anda membutuhkannya, itu bukan kebetulan. Anda melihat apa yang biasanya mereka sembunyikan. Sukai video ini agar lebih banyak pria dapat menemukan kebenaran tersembunyi ini. Frasa revolusioner keempat adalah, "Aku sepenuhnya mempercayaimu." Keempat kata ini memiliki kekuatan untuk melepaskan respons seksual yang mendalam yang jauh melampaui fisik. Izinkan saya menjelaskan mengapa. Kepercayaan adalah afrodisiak paling ampuh yang ada. Ketika seorang wanita merasa bahwa seorang pria sepenuhnya mempercayainya, bukan hanya dengan rahasianya, tetapi juga dengan kerentanannya, sesuatu yang luar biasa terjadi di otaknya. Oksitosin dilepaskan, hormon yang sama yang diproduksi selama orgasme yang menciptakan ikatan emosional yang dalam. Tetapi ada sesuatu yang lebih halus terjadi. Kepercayaan yang dikomunikasikan secara verbal memungkinkan seorang wanita untuk merilekskan pertahanan psikologisnya.
Frasa 3. Hanya kamu yang membuatku merasa seperti ini, memberinya izin untuk menjadi sepenuhnya autentik, tanpa topeng, tanpa sandiwara. Dan secara paradoks, ketika seorang wanita merasa sepenuhnya aman, saat itulah dia dapat mengakses sisi liarnya yang paling bersemangat. Saya telah melihat ini berulang kali dalam praktik saya. Wanita yang menggambarkan diri mereka sebagai dingin atau tidak tertarik pada seks tiba-tiba menemukan seksualitas yang penuh gairah ketika mereka bersama seorang pria yang membuat mereka merasa sepenuhnya aman. Ini bukan sihir. Ini adalah ilmu saraf dasar. Kepercayaan memberitahu otak prima mereka bahwa mereka aman untuk menjelajah, bereksperimen, dan melepaskan diri. Ini adalah perbedaan antara bercinta dari tempat yang diliputi rasa takut dan bercinta dari kebebasan total. Tetapi ada cara khusus untuk mengkomunikasikan kepercayaan ini yang melipat gandakan kekuatannya. Jangan mengungkapkannya sebagai pernyataan abstrak. Kaitkan dengan tindakan nyata. Aku mempercayakan rahasia terdalamku padamu. Aku percaya kau akan selalu jujur padaku. Aku percaya penilaianmu. Bahkan ketika aku tidak mengerti keputusanmu. Frasa kelima dan terakhir adalah yang paling efektif dan menghancurkan dari semuanya. Aku terpesona untuk menemukanmu. 4 kata ini mengandung janji tersirat yang menyentuh keinginan terdalam setiap wanita. Untuk dikenal, untuk dieksplorasi, untuk ditemukan dalam segala kompleksitasnya. Kebanyakan pria membuat kesalahan fatal dengan bertindak seolah-olah mereka telah memecahkan misteri pasangan mereka. Seolah-olah setelah beberapa kencan atau beberapa bulan berpacaran mereka sudah mengenalnya sepenuhnya. Ini sangat membosankan bagi pikiran wanita. Wanita adalah makhluk yang sangat kompleks, terus berkembang, dengan lapisan kedalaman yang perlahan terungkap. Ketika seorang pria menyadari hal ini dan mengungkapkan ketertarikannya pada proses penemuan yang berkelanjutan ini, sesuatu menyala di dalam dirinya. Frasa ini mengaktifkan apa yang kita sebut sirkuit kebaruan dan eksplorasi. Ini adalah area otak yang sama yang diaktifkan ketika kita menjelajahi wilayah yang tidak dikenal atau mempelajari sesuatu yang sama sekali baru. Bagi seorang wanita, mengetahui bahwa dia tetap menjadi misteri yang mempesona bagi Anda, bahwa Anda terus menemukan aspek-aspek baru dari kepribadiannya yang membuat Anda tertarik, sangatlah menggembirakan. Tetapi ada teknik khusus untuk memaksimalkan kekuatan kata-kata ini. Gabungkan dengan rasa ingin tahu yang tulus. Tanyakan padanya tentang aspek-aspek kehidupannya, masa lalunya, mimpinya yang belum pernah Anda jelajahi. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar ingin mengetahui bagian-bagian dirinya yang dia sembunyikan. Saya ingat Elena bercerita tentang momen ketika hubungannya berubah dari biasa-biasa saja menjadi penuh gairah. Pasangannya berkata kepadanya, "Setiap kali saya pikir saya mengenalmu sepenuhnya, kamu melakukan sesuatu yang mengejutkan saya. Saya suka bahwa kamu tetap menjadi misteri bagi saya." Kata-kata itu benar-benar mengubah cara Elena memandang dirinya sendiri dalam hubungan tersebut. Dari seseorang yang mudah ditebak, dia menjadi seseorang yang mempesona. Sekarang, frasa 4, saya sepenuhnya mempercayaimu. Izinkan saya mengungkapkan rahasia di balik mengapa kelima frasa ini begitu ampuh. Bukan hanya apa yang mereka katakan, tetapi apa yang mereka wakili. Setiap pernyataan ini mengkomunikasikan bahwa Anda melihat wanita di hadapan Anda sebagai manusia yang kompleks, berharga, dan unik, bukan sebagai objek keinginan, tetapi sebagai pribadi yang menarik yang pantas untuk dikenal, dihormati, dan dieksplorasi. Ini sangat kontras dengan pengalaman kebanyakan wanita dengan pria. Mereka terbiasa direduksi menjadi penampilan fisik mereka, dipandang sebagai penaklukan atau piala, diinginkan tetapi tidak benar-benar dikenal. Ketika Anda mengucapkan kata-kata ini dengan tulus, Anda memberinya sesuatu yang sangat sedikit pria pernah berikan kepadanya. Perasaan dilihat sepenuhnya. Dan ketika seorang wanita merasa benar-benar dilihat, ketika dia merasa bahwa pikirannya, kompleksitasnya, esensinya dihargai, responsnya sangat luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang penting yang harus Anda pahami. Kata-kata ini bukanlah formula ajaib yang dapat Anda gunakan secara mekanis, bukan trik rayuan. Ini adalah ekspresi dari cara yang sama sekali berbeda dalam berhubungan dengan wanita. Cara yang mengakui kemanusiaan mereka sepenuhnya, yang menghargai kecerdasan mereka sama seperti tubuh mereka, yang terpesona oleh kompleksitas mereka alih-alih mencoba menyederhanakannya. Jika Anda mencoba menggunakan frasa ini tanpa benar-benar merasakannya, tanpa benar-benar mengadopsi perspektif ini, Anda akan gagal total.
Wanita memiliki kemampuan yang hampir supranatural untuk mendeteksi manipulasi. Mereka dapat merasakan kapan Anda sedang bermain-main versus kapan Anda benar-benar rentan. Apa yang sebenarnya saya bagikan kepada Anda bukanlah sekadar kata-kata. Ini adalah filosofi yang sepenuhnya baru tentang memahami dan berhubungan dengan wanita. Ini adalah perbedaan antara menjadi pria biasa yang mengejar mereka dan menjadi pria yang memahami mereka pada tingkat yang bahkan tidak mereka ketahui sebelumnya. Transformasi dalam cara Anda berkomunikasi dengan wanita ini akan memiliki efek yang jauh melampaui kamar tidur. Ketika seorang wanita merasa bahwa Anda benar-benar melihatnya, bahwa Anda menghargai kompleksitasnya, bahwa Anda terpesona oleh pikirannya sama seperti tubuhnya, dia mengembangkan loyalitas dan gairah terhadap Anda yang hampir tak tergoyahkan. Saya telah menyaksikan transformasi luar biasa dalam praktik saya. Pria yang tampaknya ditakdirkan untuk hubungan dangkal tiba-tiba mengembangkan hubungan yang dalam dan langgeng. Wanita yang menggambarkan diri mereka sebagai apatis secara seksual menemukan gairah yang membara dengan pria yang menerapkan prinsip-prinsip ini. Perbedaannya bukan pada teknik fisik. Perbedaannya terletak pada pemahaman bahwa otak perempuan adalah organ seksual yang paling kuat dan bahwa kata-kata yang tepat yang diucapkan dengan niat yang benar dapat menciptakan gairah yang melampaui fisik. Tetapi izinkan saya memperingatkan Anda tentang sesuatu yang penting. Begitu Anda mulai berkomunikasi dengan perempuan dengan cara ini, begitu Anda mulai melihat dan menghargai mereka dengan cara ini, tidak ada jalan kembali. Hubungan yang dangkal menjadi tidak memuaskan. Hubungan kasual kehilangan daya tariknya. Anda menjadi seseorang yang mencari dan menarik koneksi yang dalam, autentik, dan transformatif. Ini bisa menakutkan pada awalnya. Ini membutuhkan kerentanan. Ini membutuhkan kesediaan untuk dilihat sedalam yang Anda lihat. Ini membutuhkan pelepasan topeng ketangguhan yang dikenakan banyak pria untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi pria yang memiliki keberanian untuk melakukan transisi ini menemukan sesuatu yang luar biasa. Mereka menemukan bahwa ketika Anda berhubungan dengan wanita dari perspektif rasa hormat yang mendalam dan rasa ingin tahu yang tulus, Anda tidak hanya memilih yang lebih baik, tetapi wanita terbaik juga memilih Anda. Kata-kata yang telah saya bagikan kepada Anda hari ini hanyalah permukaan dari lautan yang jauh lebih dalam. Ini adalah gerbang menuju cara baru untuk memahami keinginan wanita, keintiman, dan hubungan yang mendalam. Apa yang tampak rumit menjadi sederhana. Apa yang tampak tidak mungkin menjadi alami. Ketika Anda memahami bahwa wanita berkencan terutama melalui koneksi emosional dan intelektual, ketika Anda memahami bahwa afrodisia terbesar mereka adalah merasa benar-benar dikenal dan dihargai, semuanya berubah. Anda tidak lagi membutuhkan teknik yang rumit, trik atau strategi yang rumit. Anda hanya membutuhkan kemauan untuk melihat wanita sebagai manusia yang kompleks dan menarik serta kemampuan untuk mengkomunikasikan perspektif itu melalui kata-kata dan tindakan Anda. 5 frasa ini adalah pengantar Anda ke dunia di mana hubungan melampaui hal-hal yang dangkal, di mana keintiman benar-benar intim, di mana hasrat lahir dari koneksi otentik daripada manipulasi atau teknik. Jika Anda telah sampai sejauh ini, Anda sudah menjadi bagian dari lingkaran terlarang ini. Berlangganan sekarang dan temukan apa yang tidak ada yang berani akui tentang pikiran wanita. Karena apa yang Anda dengar hari ini hanyalah awal dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang benar-benar menggerakkan hati dan keinginan seorang wanita. Izinkan saya sekarang berbagi dengan Anda sesuatu yang melampaui kata-kata individual. Itulah yang saya sebut simfoni hasrat wanita. Karena tidak cukup hanya mengetahui frasa yang tepat jika Anda tidak memahami cara mengaturnya. Kapan harus mengucapkannya, dan bagaimana menciptakan konteks emosional yang sempurna agar frasa tersebut memiliki dampak maksimal. Beberapa tahun yang lalu, seorang pasien bernama Ricardo datang ke kantor saya dengan frustrasi yang telah saya dengar ribuan kali. Dia adalah pria yang cerdas, sukses, dan menarik secara fisik. Wanita awalnya tertarik padanya, tetapi selalu kehilangan minat setelah beberapa kencan. "Dokter Ana," katanya padaku, "aku melakukan semua yang seharusnya kulakukan. Aku mengajak mereka ke restoran terbaik. Aku memberi mereka hadiah terbaik. Aku pria yang sempurna. Tapi mereka selalu akhirnya mengatakan bahwa mereka tidak merasakan percikan itu." Aku bertanya padanya tentang percakapannya dengan para wanita ini. Dia menggambarkan percakapan yang sangat sopan, benar secara politis, dan percaya diri. Dia berbicara tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang film-film populer. Dia
menurut kata-katanya sendiri, adalah pacar yang sempurna. Dan disitulah letak masalahnya. Ricardo telah mengacaukan sikap tidak berbahaya dengan sikap menarik. Dia telah menghilangkan kemungkinan kerentanan, keaslian, dan koneksi emosional yang nyata. Dia seperti seorang aktor yang memainkan peran sebagai pria baik, alih-alih sekadar menjadi manusia. Ketika aku mengajarinya 5 frasa yang baru saja kau pelajari, awalnya dia menolaknya. Itu terlalu pribadi, terlalu intim untuk kencan pertama, katanya padaku. Tepat sekali. Itulah intinya. Aku menjelaskan sesuatu yang mendasar, yang mengubah hidupnya selamanya. Wanita tidak jatuh cinta pada pria yang sempurna. Mereka jatuh cinta pada pria sejati, pria yang bersedia dilihat, menunjukkan ketidaksempurnaan mereka, mengakui ketakutan dan keinginan mereka. Kesempurnaan itu membosankan. Kemanusiaan yang autentik tak tertahankan. 3 bulan kemudian, Ricardo kembali ke kantor saya dengan senyum yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia telah bertemu Sofia, seorang seniman yang awalnya membuatnya gentar dengan kecerdasan dan kedalamannya. Alih-alih penampilan biasanya, dia memutuskan untuk mempraktikkan semua yang telah kami diskusikan pada kencan kedua mereka. Dia berkata kepadanya, "Saya terpesona oleh kisah Ricardo, kesalahan pria sempurna, karena Anda melihat dunia dengan cara yang sama sekali berbeda dari saya. Anda membuat saya mempertanyakan hal-hal yang saya anggap biasa saja." Efeknya langsung terasa. Sofia, yang selama ini menjaga jarak sopan, tiba-tiba mendekat. Matanya berbinar, dan percakapan menjadi dalam dan intim. Seolah-olah saya telah menemukan frekuensi rahasia, kata Ricardo kepada saya. Seolah-olah akhirnya kita berbicara dalam bahasa yang sama. Ini membawa saya pada poin penting yang harus saya tekankan. Kata-kata yang telah saya bagikan kepada Anda bukanlah trik manipulasi. Itu adalah ekspresi dari filosofi mendalam tentang bagaimana berhubungan dengan perempuan. Dan filosofi itu dapat diringkas dalam satu kata, otentisitas. Otentisitas bukanlah